Nice. Oke, financial responsibility. Bagaimana caranya tidak melarat? Oke, ini adalah pelajaran kita hari ini. Perhatikan semuanya. Kita perlu mengetahui beberapa. Jadi begini. Pertama yang perlu kalian ketahui ya, kita pakai satu nih. Nomor satu. Investasi itu bukan caranya. Itu bukan caranya. Itu yang pertama. Kalau kalian berpikir investasi akan memberikan kalian financial freedom, itu adalah kebohongan ya. Bukan investasi caranya. Oke? Investasi atau bisnis atau stok itu adalah tahap tahap ketiga. Ya, itu tahap ketiga. Kita mulai dari tahap 1. Nah, jangan lupa gambling. Oh ya, gambling, sorry, jangan lupa cuy. Gambling itu tahap ketiga. Oke, kita ngomong sekarang tahap 1. Tahap 1 adalah budgeting dan financial responsibility. Ini formnya kayak gini bener gak sih? Ini lumayan lah, gak apa-apa lah, gue suka. Bagaimana caranya tidak larat? 1, ini jawabannya ini ya kan? Ini bukan caranya. Segini keren banget. Oke, gue suka benda BTW ini Excalibur enak banget. Oh, enak banget sumpah. Oke, aku suka ini. Oke, lanjut ya, lanjut. Jadi begini, ketika kalian mikir soal apa itu financial freedom, kita perlu paham dulu nih. Financial freedom itu apaan? Apa sih financial freedom itu? Nah, kalau berpikir kalian financial freedom itu ada 2 jenis ya, ada 2 jenis financial freedom. Financial freedom pertama, kita jenis mimpi belaka. Jadi kita mulai dari jenis mimpi belaka. Ya, ini jenis mimpi belaka nih. 1, nggak kerja selamanya. Oke. 2, bisa beli apa aja. 3, bebas ngapa-ngapain. Ya, ngapa-ngapain. Ini financial jenis mimpi belaka, ya. Ada ini. Kalian jangan coba-coba untuk berusaha mendapatkan ini. Kalian nggak akan mendapatkan ini di dunia sekarang yang kapitalis. Ya, jadi kita ambil yang jenis realistis. Apa itu jenis realistis? Ya, jenis realistis. 1, nyaman sama pekerjaan. Kamu digaji segitu udah seneng. Itu financial realistis. 2, kamu bisa hidup tanpa khawatir keuangan. Ya. Jadi kita ngomongin ini soal stabilitas. Kamu tuh nggak khawatir soal ini gimana ya gue harus bayar ini dan lain-lain gitu. 3, kamu tahu betul bisa ngapain aja. Jadi kamu nggak pernah mikir, ini gue bisa nggak ya beli ini, atau gue bisa nggak ya nge-afford ini gitu ya. Jenis realistis itu fokusnya adalah kalau ini itu tuh ditandai dengan nggak mau kerja. Kalau ini ya itu adalah tentang kendali hidup. Ya, kamu tuh punya kendali penuh terhadap hidup dan keuanganmu, ya kan? Kamu tuh jadinya udah nggak perlu lagi khawatir soal hal-hal kayak rent dan segala macem, ya. Nah, ntar lu, investasi itu bukan caranya, karena awalnya bukan itu. Oke, nah itu financial freedom. Apa sih financial freedom ini? Ada jenis mimpi belaka, ada jenis realistis. Selanjutnya, bagaimana cara kita mendapatkan ini? Lalu bagaimana caranya kita bisa mendapatkan financial freedom? Hal pertama yang perlu kau lakukan itu adalah kita pakai matematika. Matematika di sini bukan matematikanya Warren Buffett. Kita nggak ngomongin matematika compound interest atau apalah, ya, karena kita akan ngomongin matematika UMR Jogja. Ya, kita ngomongin UMR Jogja berapa sih sekarang? Gila, 2, cuy, UMR Jogja. UMR Jogja berapa? 2,8 juta. 2,8. Oke. Iya, 2,8. Duit lu 2,8 juta. Nah, 2,8 juta ini cukup buat apa? Kita ngomongin UMR Gunung Kidul 2,4, coy. Lah. UMR ya. Kita ngomongin UMR lu 2,8 juta. Oke? Ini kita 2,8 juta dan lu pengen kayak gini. Kan mimpi ya. Tapi bisa nggak yang realistis ini? Lu nyaman dengan kerjaan lu, kamu nggak khawatir sama keuangan, dan kamu tahu betul kamu bisa ngapain aja, kamu punya kendali hidup dengan UMR 2,8 juta ya. Ini masih memungkinkan. Oke? Caranya begini. Pertama yang perlu kau lakukan itu adalah pahami kalau kamu tuh bukan cenayang, kamu nggak bisa
memprediksi masa depan. Jadi kita ngomongin di sini ada lagi. Plep. Berarti di sini kita perlu bikin namanya adalah financial awareness. Apa itu financial awareness? Adalah lu tuh tahu betul duit lu berapa. Oke, nih. Ya, kita ngomongin di sini itu, ini bisa nggak sih kayak gini pasaran aku? Ih, keren banget cuy, gue suka, sumpah. Ini bagus ini, gue suka banget, sumpah. Oke. Lu tahu betul pengeluaran lu. Ya, ini aja paling penting nih. Gak ada yang lebih penting daripada ini, jujur aja sih ya. Nih, ini dulu deh. Lu tahu betul pengeluaran lu. Kan namanya financial awareness. Kalau lu tahu betul pengeluaran lu berapa tiap bulan, lu enak nanti ngebudgetnya. Oke? Financial awareness. Jadi pertama itu dulu financial awareness, ya kan? Ada WMR nih, terus financial awareness. Ya, lu tahu betul pengeluaran lu. Nah, setelah lu tahu betul pengeluaran lu, baru di sini kita akan ngomongin soal budgeting. Nah, budgeting ini agak susah ya, soal kita ngomongin soal nabung. Jadi, gini-gini. Ada dua jenis, ada budgeting, ada nabung. Atau nabung. Nabung itu susah. Ya, nabung itu susah banget. Jangan pernah coba-coba nabung, tapi coba budgeting. Beda budgeting sama nabung. Oke. Katakanlah kamu berhasil ngebudgeting sehingga bisa nabung. Bukan kamu nabung terus budgeting, tapi kamu budgeting sekalian nabung. Katakanlah kamu nabung itu 30%. Ya, ini aku nggak ngomongin soal retirement, karena 10 tahun yang akan ke depan tuh bisa jadi tidak akan terjadi, bisa jadi malah perang. Jadi kita ngomongin 3 tahun ke depan aja. Ya, katakanlah kamu di sini UMR 2,8 juta. Kamu nabung katakanlah 3 tahun ke depan Prabowo turun. Jangan dulu, boy. Biar aku untung SPPG dulu. Ya Prabowo turun karena kita dijajah, jadi gitu toh. Jadi ya gelap, bodoh, lanjut lah. Sampai di mana tadi? Oh ya, katakanlah kamu nabung di sini ya kan. Katakanlah kamu nabung di sini budgeting. Nabung katakanlah 30% per bulan. Contoh katakanlah ya, gila aja sih nabung 30%, aku nabung 30%. Karena gajiku lumayan gede, sorry bos. Kalau gajimu cuma 2,8 juta ya 20% lah, katakanlah kamu nabung 20%. Oke? Kamu nabung 20% duitmu, berarti kamu hidup 80%. Kamu bisa survive dengan uang 80%. Ya. Apa yang terjadi? Yang terjadi adalah dalam 5 bulan, nih, dalam 5 bulan, shit. Oke, tar. Yang terjadi adalah, ini matematikanya gampang aja. Ini loh. Oke. Dalam 5 bulan, kamu bisa nganggur sebulan. 1 bulan, ya. Kenapa bisa begitu? Oh, bukan 5 bulan, sorry, dalam 4 bulan. Kenapa begitu? Dalam 4 bulan, kamu udah nabung 80% dari gajimu. Nah, berarti kamu bisa nganggur selama sebulan. Dan ini bisa dikalikan. Katakanlah kamu udah nabung sebanyak 40 bulan. Berarti kamu udah bisa nganggur sebanyak 10 bulan. Nah, yang kamu inginkan itu adalah coba kamu bisa nggak bikin kalau dirimu itu nabung sebanyak 12 bulan. Perhatikan nih, ini soal karir juga sih masuknya ya. Soal karir, bentar nih. Ini udah masuknya agak karir dikit. Fuck you, bentar. Ini tuh pengen. Nah, dalam 12 bulan, kamu udah bisa nganggur sebanyak 3 bulan. Nah, kamu nganggur 3 bulan ini, kamu bisa cari kerja baru, kamu bisa bikin bisnis tanpa perlu melarat selama 3 bulan ini. Nah, sekarang pertanyaannya gimana cara hidup dengan 80% dengan gaji 2,8 juta? Ya, caranya gimana nih? Ini nabung dulu deh ya. Aku terus ini nabung. Karena nabung itu susah, tapi aku masukin di sini biar kita bisa langsung bahas budgeting. Gimana caranya kamu bisa hidup dengan duit segitu doang? Gila aja kan kedengerannya? Nah, ntar nabung, kita ngomongin soal budgeting. Cara hidup dengan 80% dari 2,8 juta. Caranya adalah, kita masuk ke sini. Halo, kelihatan gak guys? Kelihatan ya? Kelihatan, gue tau kelihatan pasti. Aman. Let's go. Ntar. Nih, aku bikin namanya Multi Expense Tracker. Oh, ini kegedean, sorry. 2,8 juta ya? 2.800.000. Tuh agak, dah. Lu tulis di sini 20%. Bayangin lu hidup cuma 20% dengan 80% gajimu ya. Nah, hasilnya adalah kamu bisa hidup
dengan 2.240.000 ya. Kamu mulai nih salary 2.800.000 ya. Di sini kita punya aku punya program dari Excel. Nanti aku kasih tinggal aja gratis. Nggak perlu pakai Patreon karena aku nggak punya Patreon. Kamu perlu masukin di sini tanggal gajian. Apakah ini bisa digunakan kalau kamu belum punya kerjaan? Enggak. Kamu perlu punya kerja, penghasilan stabil dulu baru pakai ini. Sorry. Ya, karena ini kepakainya cuma kalau kamu punya gaji bulanan ya. Oke, katakanlah payday kamu 1 Mei. Ya. Katakanlah payday kamu 1 Mei nih, bisa kamu ganti jadi 2 Mei biar lebih pas ya. Katakanlah kamu gajinya telatan jadi 3 Mei gitu. Bisa juga nanti otomatis berubah di sini, kan? Nah, di sini ya. Di sini kamu masukin berapa banyak kamu mau nabung, 20%. Kalau kamu nabung 20%, ketika sudah berapa tadi? Setelah setelah 12 bulan, setahun, kamu bisa nganggur 3 bulan. 3 bulan itu bisa kamu pakai buat nyari kerja, buka usaha, dan lain sebagainya. Ya. Nah, lanjut. Sini kita punya expense tracker dan lain-lain, dan lain-lain. Oke, udah ya, 2.800.000 nih per bulan. Nah, bulan pertama, kalau kamu belum pernah melakukan budgeting atau financial management, kamu belum bisa isi ini. Karena kamu nggak tahu, ya. Kalau kamu mau isi nggak apa-apa. Katakanlah kamu ngerent, kos-kosan berapa sih di Jogja? 500.000 bukan? Woi, orang Jogja, setengah juta ya? 600 kah 600? Jing, 600.000 gila. Mahal banget ya? Aku dulu 67, aku dulu 60 aku dulu. 600, katakanlah. Bills, kamu belum tahu, keluarga kamu minta belum tahu berapa, ya kan? Ini baru mau Jogja sebuah wae. Gimana? Oke, dah lanjut. Udah nih, rent masuk 600.000 ya kan? Bret. Nah, kamu nggak tahu di berapa. Nah, di sini kita punya namanya daily allowance. Oke, kok April 19? Bentar, sorry. Bukan today. Ini deh, bentar. 31. Oke, ini aku perlu rusakin dulu. Soalnya dia nge-track hari ini, bukan bukan hari di itunya C31, sorry. Oke, 1. Jadi hari pertama kamu bisa menggunakan uang sebesar 54.000. 54.000 ini ya, lu bebas pakai buat apa aja. Ya, kamu boleh pakai buat makan, kamu boleh buat main 54.000 itu, ya kan? Tapi kalau untuk bulan pertama, jangan kamu pakai semuanya 40.000, ya. Katakanlah kamu cuma pakai 50.000. Lihat apa yang terjadi, oke? Katakanlah lu makan di luar 25.000, ya kan? Terus kamu bensin 25.000. Contoh, ya 25.000. Pakai 50.000. Ya kan? Nih. Nah, kemudian nambah nih harinya. Jadi hari kedua, plek. Nih. Kalau ini otomatis nanti kalau lu udah pakai alat ini nanti otomatis aku cuma manual untuk nunjukin aja simulasinya. Apa yang terjadi di hari kedua? Uangmu naik dikit. Jadi 54.828. Ingat ya, tadi uangmu itu 54.000. Oke, coba aku itu lagi biar kamu lihat. Perhatiin nih, ya. Jajanmu tadinya 54.667, ya. Nah, ketika kamu cuma pakai di sini berapa namanya? Di sini 25.000, ya kan? Di sini 25.000. Yang terjadi adalah dia naik berapa perak? Cuma 200 perak naiknya. Kenapa naiknya cuma 200 perak? Kenapa nggak naik 4.000? Karena di average, ya. Kita akan ini di average ke semua. Oke? Nah, enaknya kenapa? Kenapa harus di average? Kenapa nggak langsung aja semua gitu? Karena yang terjadi begini, katakanlah 4 Mei. 4 Mei kamu beli barang-barang keperluan, 25.000, ya kan? Terus kamu udah nggak beli bensin, tapi kamu nge-head on, makannya 50.000. Over budget kan? 70.000, 75.000, padahal budget kamu cuma 54.000. Yang terjadi adalah, nanti di hari ketiga, kita bikin hari ketiga ya. Intinya adalah di hari ketiga, itu turun. Turunnya juga nggak sampai 20.000, tapi cuma 54.107. Nah, misi kamu adalah kamu perlu ningkatin angka ini, ya kan, sampai sebanyak-banyaknya. Contoh, katakanlah kamu disiplin, besoknya kamu makan cuma 20.000, ya kan. Kemudian groceries kamu nggak ada, kamu nggak isi bensin lagi 20.000. Hari keempat, nah gini, kamu naik jadi 55.000. Dan ini bisa naik terus sampai tiba-tiba kamu bisa nge-spend sebanyak 100.000 setiap hari. Karena kalau selama kamu nge-spend di sini di bawah 55.370, besoknya itu antara dia naik atau dia
nggak turun, tapi sama gitu loh. Jadi kalau kamu nge-spend 55.000, katakanlah besoknya kamu nge-spend di sini groceries, enggak lah, kamu makannya 50.000 doang, kan 55.000 lah. Terus di sini hari kelima, apa yang terjadi? Naik lagi, tapi naiknya dikit banget, ya kan? 55.000 berapa gitu, ya. Nah, ini nanti akan naik terus di sini. Terus aja, biar kamu nanti di akhir bulan, ya kan? Kita ngomongin udah di akhir bulan ya. Di akhir bulan, duit kamu tuh nambah terus, gitu loh. Kamu tuh nggak ngerasain kamu tuh nabung, tapi kamu ngerasain kamu tuh duitnya nambah terus setiap hari. Nah, katakanlah kamu pengen ngegacha, ya kan? Katakanlah kamu pengen ngegacha sebanyak, katakanlah gini, siapa? Kamu 300.000, kamu pengen beli sesuatu, butuh harga 300.000 ya kan? Per segini, 300.000. Nah, kalau kamu beli itu, yang terjadi adalah allowance kamu akan turun jadi 43.000 sejak pembelian, ya. Sejak pembelian kamu jadi 300.000. Nah, apa yang bisa kamu lakukan? Kamu bisa langsung beli aja, karena setelah dihitung oleh komputer ini, kamu tuh cuma menggunakan 40.000 per hari, ya. Jadi kalau misalkan ini di total dibagi 4, totalnya itu hanya 40.000. Nah, di sini kalau semisalkan kamu beli ini 300.000, ya kan, katakanlah gacha, kamu nge-pull siapa terserah, bodo amat, bukan urusan gua. Kamu akan turun jadi 43.000, dan 43.000 ini nanti bisa naik lagi tiap harinya. Atau kamu bisa nunggu sampai ini tuh kamu bisa naik terus sampai dia 100.000. Nah, untuk bulan pertama itu susah banget, soalnya kamu nggak tahu nih, ada surprise bill lah, entah kamu nanti pulsa 50.000 katakanlah, terus kamu tiba-tiba orang tua butuh darurat 100.000, kita kan nggak tahu kan. Nah, kalau kamu belum pernah ngebudget, yang terjadi adalah nanti kamu di sini kena sama di sini kena. Jadi untuk bulan pertama itu susah memang, karena kamu belum tahu nih, belum dapat gambaran full berapa. Nanti setelah kamu punya gambaran full berapa, ini bisa kamu langsung plotting. Oke, pulsa tiap minggu, tiap bulan 50.000. Biaya wifi berapa? Bill dari itu berapa? Ya kan? Nah, nanti biar per hari itu kamu jelas pengeluarannya berapa gitu. Nah, nih. Ya. Nah, terus apakah ini akan ngebantu buat hidup dengan 80%? Iya, soalnya ini, ya kan, 55.000 atau 43.000 ini itu sudah sama dengan duit kamu di-cut sama gajianmu. Dengan tabunganmu, ya. Jadi kamu udah nabung nih 560.000 per hari. Ini 20% dari gajimu. Nah, dari situ ya udah, kalau kamu masih di bawah ini, ya kan, masih di bawah spending ini tiap hari, kamu aman banget, ya. Seapes-apesnya kamu dan ini habis, kamu masih punya duit yang di tabungan yang 20%, gitu. Oke? Ya sebisa mungkin janganlah sampai segitu kan. Nah, gitu, ya kan. Nah, sekarang pertanyaannya, gimana cara kamu hidup dengan 55.000 per hari? Mungkin nggak? Ayo penonton, pemirsa, apa sih chat? Duit 50.000 per hari di Jogja, cukup nggak? Cukup lah, Marmindo 3 kali nasi telur. Oh, udah aman ya? Ya, Aman itu juga toh? bisa. Nah, bisa toh? Aman. Aman, makanya. Tuh, bisa kamu hidup di Jogja segitu. Nah, nanti kamu paling kenanya tekornya di sini nih. Kamu belum tahu setelah bulan pertama. Nah, terus kita balik lagi ke Bedboard ya. Udah tahu ya ini ya cara pakainya. Ini subscription juga nih untuk hal-hal yang bulanan. Kayak apa, monthly apalah itu kalau kamu gacha atau kamu punya bulanan apa. Ini bedanya, kalau ini wajib, kalau ini tidak wajib. Ya. Ini tidak wajib ini. Kalau ini wajib. Beda ya. Jadi pentingnya gini. Kalau semisalkan kita ngomongin yang ini, itu kalau kamu ini family pengen kamu pindah sini juga nggak apa-apa BTW. Tapi intinya kalau ini tuh tidak masuk sama average spendingmu. Jadi di sini kalau kamu lihat ada namanya average spending. Average daily spend, ya kan? Berapa hari kamu pakai sehari itu khusus untuk survival. Jadi cuma ini doang nih. Groceries, commute, sama eating out. Ya, kamu makan di luar, kamu isi bensin, sama kamu belanja. Ini doang yang dipakai untuk ngitung harian. Kalau bill itu udah dihitung sendiri. Kalau ini nggak masuk. Ya, ini nggak masuk. Ini opsional sifatnya. Ya, jadi dia cuma melihat berapa kali per bulan kamu pakai. Nah, di sini kita punya status. Ya, statusnya itu adalah berdasarkan ini average daily spend
sama ini 55.000. Kalau masih ini di bawah ini, berarti kamu ke overspending. Ya, kamu masih bagus gitu loh budgetnya. Tapi kalau misalkan kamu beli sesuatu yang dia katakanlah di atas ini, coba ya aku yang beli ya. Katakanlah aku beli di sini sesuatu yang harga 500.000. Nah, kamu nggak bisa. Kenapa? Karena kamu akan spending 36.000 per hari. Padahal kalau lihat di rata-ratanya, kamu 40.000 per hari spendingnya. Nggak akan bisa kamu beli ini. Ya, kamu bakalan kerasa banget lah. Udah mulai kerasa gitu loh, itu lebih sedikit. Kamu cuma harus bisa hidup dengan 36.000 per hari. Belum nanti untuk hal-hal kayak bensin segala macam kan, kita kan belum tahu ya, karena belum bisa di-plotting. Beda kalau misalkan kamu sudah hitung ini semua, kamu udah tahu betul nih duitmu bensin berapa ya kan, kamu bisa masukin di sini per minggu. Kamu udah masukin di sini berapa, kamu udah masukin ini berapa per bulannya. Yang terjadi adalah kamu tuh udah bebas di sini sama di sini udah terserah mau kamu apain duitnya gitu. Kamu bisa pakai ini juga. Lanjut ya. Jadi ini untuk Shiny Object Calculator untuk melihat kamu boleh nggak beli sesuatu yang murah. Kalau ini dibilang katakanlah harga yang kamu beli 70.000, kamu bisa langsung beli. Ya, kamu bisa langsung beli kalau mau. Kenapa? Karena dengan beli ini daily allowance-mu cuma turun jadi 52.000 dari 55.000, ya. Masih di atas daily spending-mu gitu. Lanjut. Kita balik lagi ke sini ya. Nah, jadi budgeting itu, hello, suka banget aku sumpah. Ini bagus ini. Not sponsored guys, tapi gue suka ini sekali draw sumpah. Lanjut ya. Yang terjadi adalah di budgeting itu kita ngomongin cara budgeting itu adalah cara membuat uangmu naik setiap hari. Ya, jadi secara psikologis duit kamu tuh naik terus gitu di sini, ya. Besoknya kamu udah lihat kan, jadi di sini 55.000. Terus besoknya kamu makan cuma 30.000, ya kan? Makan 30.000. Ini hari ke-6. Plek. Nah, hari ke-6 naik jadi 56.000 duitmu. Jadi naik terus duitmu, ya. Kamu nggak kerasa duitmu berkurang terus. Yang terjadi tuh kamu rasanya duitmu naik terus gitu setiap hari. Nah, di situ secara psikologis, ya. Secara psikologis lebih gampang, ya. Kamu lebih gampang banget kalau kamu misalkan pengen ngapa-ngapain nih di sini nih. Secara psikologis lebih gampang dari nabung. Kalau soal ini tuh karena kamu nggak perlu menahan diri, ya. Kamu nggak menahan diri lah bahasanya. Kamu tuh nggak menahan diri untuk tidak beli ini, tapi kamu mengkalkulasikan. Malah udah dikalkulasiin sama ini 56.000. Kamu udah siap, oke hari ini nggak makan, biar 50.000 aku bisa pakai buat A, juga bisa, ya kan? Atau kamu pakai aja, dia nanti kerasanya itu tuh bukan besoknya langsung jatuh uang jajanmu, enggak, tapi langsung ke average gitu. Dan itu terus tiap hari. Ya, jadi ini adalah teknik paling sederhana dari budgeting. Coba sampai sini. Wahai pemirsa, punya pertanyaan kah kalian? Ayo, punya pertanyaan? Anjing gak kelas banget gue anjing, sumpah. Nanti materinya dibagi nggak, Pak? Dibagi kok, tenang aja bos. Nanti dikasih. Oh, ada ya, nanti dikasih ini, ya kan. Oh. Ngomong ini bikinnya dadakan, dibagi apanya ya? Ini dibagi ininya loh, tuh. Oh iya, bisa. Di screenshot bisa. Iya. Ya, ini taring bisa diekspor kok ini. Ada export to image gitu, nanti bisa apa. Tenang aja. Nanti masuk YouTube, weh. Lanjut. Haram masuk YouTube. Wait. Cuman mau tanya, apa lagi tuh? Kan tadi ada savingnya, dia persen. Ya. Bisa untuk kayak fix nggak? Yang kayak nilai fix? Nilai fix? Atau, iya. Oh, ini mau dibikin nilai fix. Iya, nanti aku bikin model itu aku bikinin deh. Kalau yang mau kayak gitu juga nggak apa-apa. Masalahnya kalau fix itu nanti kamu nggak dapat perhitungan ini nih. Kalau yang fix. Kalau ini kan, kalau persen kan kamu bisa ngitung nih. Ngerti nggak? Ya, enggak, sebenarnya saya mau coba saving yang kayak 33%-an lah. Tapi kan karena titik koma 33-nya itu jadi biasanya agak savingnya nanti dianggap 900.000 sekian lah. Cuma supaya 1 juta sebenarnya. Coba gajimu berapa?
Anggap 3 lah. 3 juta kan. Nah, Ya. kalau 3 juta nih, tuh 23 3 juta. Kamu gaji itunya 33%. Nah, kamu di sini 990 ribu, nggak sejuta, gitu maksudnya kan? Ya Kamu itu cuman mau dibulatkan sebenarnya. Oh, ingin dibulatkan. Nggak usah lah. Kalau kataku kamu jangan terlalu fokus sama yang kecil gitu. Soalnya cuma selisih 10 ribu doang, percaya deh nggak kerasa. Karena 10 ribu dibagi 30 hari kan, itu tuh paling cuma berapa sih? 300 perak ya? Cuma 300 perak sih di sini. Kamu cuma perlu nabung 300 perak lebih setiap hari untuk itu. Jujur itu rounding error sih jatuhnya. Nggak apa-apa, gini aja lah. Ya. Nggak apa-apa kalau Ya, nabung aman. gini aja. Oh iya. Sorry. Oh, tapi kalau begini bisa nggak sih? 333 ya. Ya. Gak bisa. Oke. Coba kalau nggak bisa deh. Kalau dibagi 3 sih susah sih. Tapi kalau kamu pengen savings goal itu 0, nggak bisa sih. Kalau aku takut agak susah di situ. Aman. Oke, 190 ribu ya. Jadi enaknya gitu. Kamu per bulan udah jelas nih. Nih kamu kalau 33% BTW, 30% katakanlah. Nih kita bikin 30% ya. Dengan gaji 3 juta, kamu nabung 30% ini nggak sampai 33% ya, 30% aja. Per hari kamu 50 ribu. Ini hari ke-6. Hari ke-6 dan kamu udah kayak gini pengeluarannya, oke? Coba kalau kita bikin dari hari pertama ya. Hari pertama nih, ya kan? 50 ribu per hari, ya kan? Dengan kamu udah rent 600 ribu dan kamu udah nabung 30%. Jadi kamu udah nabung nih 30%, 900 ribu, ya. Terus kamu udah rental 2 juta, bayar kos 2.400.000 berkurang jadi tinggal 1.500.000. Kamu punya 1.500.000 dipakai buat 1 bulan. Nah, ya udah per hari duitmu 50 ribu. Tapi kalau kamu cuma pakai di sini katakanlah makan paling cuma 20 ribu sehari, ya kan? Hari kedua naik, 51 ribu. Ya, kamu setiap hari digini set, ya kan 20 ribu aja. Di hari ke-9, kita lihat nih hari ke-9. Berarti ini hari 9 ya. Hari ke-9 udah naik jadi 61 ribu. Tuh. 61 ribu ya terserah kamu mau pakai buat apa sebenarnya. Ya kan? Syaratnya tapi kalau untuk bulan pertama susahnya itu di sini nih, bos. Nih. Ini nanti yang bakalan mempersulit, ya. Kamu nggak tahu nih sebulan seberapa besar nih pengeluaranmu di sini. Ya kan? Nanti kalau kamu sudah tahu ini berapa, ya, nanti kamu enak nih bisa ngelakuin ini kamu 600 bill. Aku nanti perlu bayar listrik di sini 50 ribu, ya kan? Terus nanti ada lagi 11 Mei di sini 50 ribu lagi bayar listrik, ya kan? Mesin 50 ribu lagi bayar listrik lagi. Buat apa namanya? Siapa tahu ntar telat gajian. Terus aku perlu beli pulsa nanti di sini 35 ribu sebulan, ya kan? Bayar wifi di sini katakan wifi-mu 150 ribu. Nah, kamu nanti bisa ngeplotting di sini billmu berapa, ngekos berapa, bisa digabung sih sebenarnya ngerent sama rekos. Nanti aku bisa paling diubah ininya. Oke, keluarga paling minta ya 200 ribu lah, tahu gajimu seberapa gitu mereka, kan? 200 ribu. Nah, yang terjadi adalah di sini tinggal 32 ribu per hari. Tapi 32 ribu per hari ini, kayak tadi aku bilang ya, ini naik terus. Kalau kamu spendnya kurang, dia akan terus menerus naik. Dan 32 ribu per hari ini itu udah selesai, kamu udah nggak perlu mikirin lagi soal bill segala macem, ya. Ini udah bulan kedua nih. Bulan kedua kamu mulainya paling cuma 30 ribu, bisa naik lagi terus, ya kan? Bisa naik terus dan kamu nggak perlu khawatir lagi soal bill. Terus kalau misalkan ini terlalu berat, ya kan, kok bisa kurangin nih 20%, ya. Tuh 20% jadi 42 ribu per hari. Kamu cuma nabung 20% doang. Kalau 20%, matematikanya seperti ini, ya kan? Dalam 12 bulan, kamu bisa nganggur 3 bulan. Berarti dalam setahun, kamu bisa keluar dari pekerjaanmu, dan selama 3 bulan itu, kamu bisa, mencari pekerjaan baru. Nah, sekarang kita ngomongin tentang cara jadi tajir. Ya, cara jadi orang kaya. Enggak jadi orang kaya. Tapi seenggaknya ya. Freedom. Coba lebih enak aja gitu loh. Cara-cara investing lah. Cara
strategi ke depan, strategi jangka panjang. Jangka panjang, nggak mungkin lu jadi orang kaya di zaman kayak gini kecuali lu anak pejabat, susah anjing, sumpah. Ya kalau lihat dari matematikanya juga punya rumah aja udah susah banget gitu. Cara strategi jangka panjang untuk bisa mendapatkan uang banyak, oke? Caranya adalah yang pertama, kamu perlu bikin namanya emergency fund. Emergency fund. Apa itu emergency fund? Emergency fund itu tuh ini nih, emergency fund. Kamu perlu bikin yang ini. Sorry, bentar. Kamu bikin dari sini ke sini, emergency fund. Nah, nih. Emergency fund tuh ini, Bos. Nih, dari dalam dulu kan bisa 3 bulan. Emergency fund 3 bulan. Ya. 3 bulan. Berarti apapun yang terjadi, kamu bisa nggak kerja atau nggak digaji selama 3 bulan. Ya, itu dulu deh. Ya. Sebelum kamu mikirin soal investasi atau beli kripto, kamu perlu mikirin dulu nih, emergency fund 3 bulan. Ya kan? Nah, setelah kamu dapat emergency fund 3 bulan, baru kita bisa ngomongin tentang cara jadi kaya. Nah, kalau ini aku nggak bisa bantu banget karena 1000 orang punya pendapat masing-masing. Ya, nih cara jadi kaya. Kita ngomongin di sini ada investasi, ada gambling, ada real estate, ada stock, ada apalah bikin bisnis, usaha, ya. Nah, ini oke, jangan gunakan uang emergency fund, ya. Kalau kamu pakai uang emergency fund buat ini, kamu nanti tekor kalau misalkan dia terjadi apa-apa dengan uang ini, ya. Yang terjadi adalah setelah kamu emergency fund, kayak ini sebenarnya ada tahap lain sebelum ini. Oh, fuck me, oke. Oke, ntar ya. Oke, nih. Jadi di sini emergency fund kamu mulai bikin namanya investing fund. Jadi kita bikin setelah dapat emergency fund ini, kamu bikin baru investing fund. Nah, ini yang biasanya orang lupain. Ya kadang mereka skip gitu langsung ke investing fund. Ya. Bentar. Lihat makhluk nih. Tuh, ya emergency fund baru investing fund, kan? Nanti kita jangka panjangmu tuh butuh ini dulu nih. Baru kamu bisa investing fund, ya. Investing fund ini kamu pakai buat ini. Oh, oke. Jadi, setelah kamu setahun nih ya, setahun kamu nabung 20%. Udah nih setahun kamu nabung rutin 20% per bulan. Ya, 20% per bulan kamu nabung rutin, ya kan? Kamu sudah punya uang yang akan menghidupi kamu selama 3 bulan kalau kamu nggak punya kerja. Nah, baru semua uang itu kamu simpen, jangan dipakai. Nah, tabungan berikutnya baru kamu pakai buat ini. 2 juta per bulan untuk apalah ini, investasi atau stok lah, terserah ya. Kamu kalau pengen stok volatile trading ya di sini nggak apa-apa. Yang penting kamu udah punya ini dulu nih yang penting. Dan ini jangan dipakai duitnya buat ini dipakai buat hidup, gitu loh. Itu cara biar kita nggak living paycheck to paycheck. Karena kalau kamu udah punya ini, kamu udah nggak, secara psikologis kamu tuh udah nggak kayak orang miskin lagi gitu. Karena kamu tahu betul, aku tuh udah biasa hidup dengan 80%. Aku punya, secara matematis gue udah bisa mikirin keuangan gue. Di sini udah enak gitu loh sampai sini. Dan ini timelinenya itu cuma setahun. Ya, itu cara kamu memiliki ini financial freedom dalam setahun. Tuh, kamu tahu betul kamu bisa ngapain aja. Kamu tahu betul keuanganmu tuh seperti apa. Dan kamu punya emergency fund yang bisa menghidupi kamu selama 3 bulan. Tuh. Ini nih. Oke? Caranya untuk dapat financial freedom dalam setahun. Gue bikin clickbait dah nih. Clickbait banget anjing, sumpah. Financial freedom dalam setahun. Nah, tuh. Realistis. Dengan gaji WMR. Dengan WMR Jogja. Mati lu, gila, tuh, lihat tuh, WMR Jogja, ya kan, lu 3 juta, ya kan, 3 juta, dari 3 juta kamu bisa nih, dalam setahun kamu tuh udah hidupnya nggak enak, nggak luxurious, ya, jujur nih, lu nggak akan hidup seperti orang kaya, itu, ya kamu harus jadi orang kaya dulu, tapi seenggaknya kamu hidupnya secure, aman, stabil, nggak stres mikirin uang, nggak stres mikirin tanggal tua, gitu loh.
Oke. Ada pertanyaan dari kelas? Kelas jing gila. Gue buka kelas Jamruk Academy bangsat. Itu Pak Guru di chat ada yang nanya. Oh, ada yang chat nanya. Coba gue lihat anjing. Ya, YouTube ambruk 0,33 di kantor minimal 25.000 jadi harus beli lu. Deket kandung warung ada. Oke. Deket kantor cara kaya ganti rezim susah banget isn't understand. Emang iya. Gila aja. Tapi ya setidaknya lu bulan pertama kalau lu nggak mau kayak gini juga nggak apa-apa deh. Gak usah pakai itu, yang penting lu sebulan udah coba buat manage keuangan lu dulu lah, sebulan aja ya kan. Terus apalagi nih, gambling, Norris, no Ferrari. How do we integrate this with our banking app? You cannot. Oke, kita ngomongin soal banking app. Bentar. Kita kalau ngomongin aplikasi nih, ini salah penting banget. Sekarang kita ngomongin soal aplikasi, karena ada hal yang enak banget, kalau kataku bagus sih ya. Jadi salah aplikasi nih ya, nih guys, lihat nih aplikasi nih ya. Aplikasi banking, kita kan punya aplikasi banyak lah, ada banking, ada Gojek, ada flashcard. Kalau aku ada flashcard, soalnya aku commute tiap hari. Nah, kita ngomongin ini sekarang, aplikasi banking Gojek flashcard. 1, tidak berpengaruh, ya. Gini, kalau gue pribadi ya, kalau semisalkan gue udah pakainya katakanlah aplikasi banking tidak berpengaruh ya. Jadi kalau semisalkan aku isi GoPay, yang dicatat cuma biaya admin. Ya, isi GoPay itu cuma biaya admin yang aku catat di sini. Di budget planner. Nah, kapan aku catat? Ketika aku pakai GoPay gitu loh, ya. Jadi ketika duit di GoPay gue pakai katakanlah buat jajan atau pakai Gojek. Nah, ketika baru beli Gojek atau pesan GoFood katakanlah, baru dimasukin. Nah, karena ini yang terjadi adalah aku harus tiap hari itu ngebudgeting, oke? Jadi ini sama, aku katakanlah ngisi flash tidak dihitung, ya. Tapi nanti setiap pesan naik kereta tulis 3.000. Aku masukin 3.000 gitu loh. Masukin 3.000. Karena harganya 3.000 kereta. Meskipun ini nanti flash itu lebih susah dipakainya atau dicairinnya lebih susah. Tetap aku masukin 3.000. Biar kelihatan dengan benar. Jangan semerta-merta kamu masukin duit. Katakanlah duit di Gojek 50.000. Ya kan? Terus kamu masukin di sini 50.000. Jangan. Ya, kalau kataku itu kamu nggak dapat gambaran bagus. Dan itu tuh nanti akan susah juga di sini nanti nge-trackingnya. Kamu pakainya adalah jujur, kamu pakainya seberapa gitu. Aplikasi banking kalau aku seperti itu caranya. Makanya ini nggak bisa diintegrasikan di aplikasi banking. Ya. Tetap kamu secara manual harus ngelakuin ini. Terus yang kedua adalah psikologi awareness. Financial awareness. Financial awareness itu bikin kamu tuh duduk, kamu bisa melihat dengan data real pengeluaranmu. Jadi kalau kamu nge-head-on kelihatan gitu loh, ya. Beda kalau kamu tuh cuma masukin GoPay segini gitu. Oh, tiba-tiba udah habis. Tapi kalau kamu dengan real ngelakuin ini, kamu bisa ngeliat gitu loh, hari ini kamu makannya seberapa gitu. Ya. Tiap hari kamu ngeliatin ini, kamu akan aware gitu loh dengan per hari gitu. Kamu ada introspeksi setiap hari, ya kan? Nah, terus juga di sini kita punya, ini klise banget, aku aja jijik ngomonginnya, kita building daily habit. Ya, building daily habit. Nah, karena ini udah jadi daily habit, ya kan, katakanlah ini udah jadi daily habit nih, kamu bisa sambungin ke hal lain. Katakanlah kamu pengen nge-tracking belajar di sini, kamu bikin sheets baru di sini, tracking belajar bahasa baru, Duolingo atau apalah. Jadi setiap kali kamu ngecek ini, kamu juga masukin kamu berapa menit belajar hari ini. Kalau mau, ya aku sih bodo amat yang kayak gitu sumpah. Gini aja udah capek, ya. Tapi intinya paling 10 menit tiap hari kamu update, terus kamu lihat berapa jajanmu hari ini. Udah. Terserah lu lah mau diapain tuh 42.000. Gitu doang. Ada pertanyaan kah? Ada lagi nih.
Atomic Habit, anjing. Flashcard. Izin nanya bang, Nah, apa? menurut lo ada nggak spending yang objectively bad tapi orang-orang lakuin? Ya, mungkin kalau bad. banyak spending kan sebenarnya subjektif ya, bad atau goodnya. Menurut lo ada nggak yang objectively bad gitu? Oh, spending yang objectively bad. Spending yang objectively bad itu ada, ya. Itu adalah ketika lu spending dan lu berusaha ngelupain itu. Oke, kita akan ngomongin soal good and bad spending, oke? Kita ngomongin nih ya. Good and bad spending. Good, nih. Good versus bad spending, oke? Ya, gak ada hubungannya sama yang apa lu beli. Percaya deh ya. Oke, kita ngomongin soal bad spending dulu. Bad spending. 1, lu nggak tahu spending berapa. Ya kan? Lu nggak tahu spending berapa nih. Ya, pokoknya lu spending aja. 2, lu nggak tahu lu bisa afford itu atau enggak. Lu tuh bisa nggak sih nggak afford itu gitu loh. Kalau misalkan gue gaji 7 juta. Ya. Terus gue beli HP 6 juta. Nah itu goblok namanya. Kenapa? Karena ya gue nggak bisa nge-afford 6 juta gitu kan. Ya. Lu nggak tahu lu bisa nge-afford itu atau enggak gitu. Jadi kamu tuh nggak ngelihat harga. Oke. 3. Lu ngelihat harga, tapi nggak ngelihat finance lu. Ngelihat harga tapi nggak ngelihat finance lu. Atau kamu nomor 4 lebih parah lagi nih. Lu nggak ngelihat harga. Nah, ini bad spending nih kayak gini. Bukan soal apa yang lu beli. Kalau misalkan lu pakai buat buat jajan, ya kan, buat ngegacha, buat nge-whale, bodoh amat. Yang penting lu lihat nih berapa kepakainya dan lu tahu kamu bisa nge-afford itu atau enggak. Ada kalkulasi itu, ya. Lu pakai buat prostitusi juga bodoh amat, anjing, bukan urusan gua. Ya. Next, let's go. Gak apa-apa, sumpah boleh. Ya, bukan itu, coy. Bukan soal apa yang lu beli. Ya lu ngerti enggak itu lu tuh bisa seperti itu atau enggak gitu kan. Lu enggak ngelihat harga, lu enggak ngelihat finance lu enggak tahu itu kamu tuh bisa gimana caranya hidup ya. Lu enggak tahu nomor 5. Lu enggak tahu apa yang terjadi dengan finansial lu. Finance lu kalau lu beli gitu loh, ya. Kalau ada good spending ya kebalikannya gitu loh. Lu tahu spending berapa. Jangan lupa bad spending ke-6. Pajak. Oh iya, pajak. Cuy, lu dengerin ya. Kalau lu belum jadi orang kaya, lu nggak perlu pikirin pajak. Dengerin ya, pajak itu tuh sedikit banget loh sebenarnya pajak tuh, ya. Kalian pernah coba ngitung PPh 21 nggak sih? Itu tuh cuma dihitung dari UMR. Katakanlah UMR 2.800.000, gaji lu 3 juta. Berarti yang kena pajak cuma 200.000. 200.000 itu baru dihitung pajak. Berapa persen dari situ? Palingan itu tuh nggak sampai 10.000 atau 15.000 gitu. Nanti ya kita bisa omongin lah kalau cuma perhitungan pajak, gampang itu. Ya. Oke, lu tahu spending lu berapa? Lu bisa afford, lu tahu ya kan? Lu tahu bisa afford itu atau enggak gitu ya. Lu ngelihat harga dan ngelihat finance. Lu tahu betul nih ke depannya lu harus ngapain aja gitu kan. Nomor 4, lu sabar nunggu sampai average lu masuk. Nah, ini yang yang seru nih, ya. Average lu masuk. Maksudnya gini. Average masuk tuh gini. Katakanlah ada lu pengen ngegacha berapa ya? 200.000 lah ya. Gede nih 200.000 nih. Cuy, 200.000. Ini 35.000. Bentar. Masih 42.000. Bentar. Oke, kita bikin dulu ya, simulasi aja dulu ya. Katakanlah lu makan tiap hari itu 35.000 ya kan? Nih. 35.000 makan tiap hari, ya kan? Terus nanti ada di sini bensin, katakanlah bensin udah udah nggak perlu lagi lah katakanlah. Nah, lu makan 35.000 hari, ini 9 nomor 7. Nah, hari ke-7 nih. Lihat nih. Nah, lu pengen ngegacha. Ya, lu pengen ngegacha sebanyak katakanlah 400.000. Nah, 400.000, lihat nih. 400.000 daily allowance pun jadi 27.000. Kalau lu beli itu per bulan, per hari,
duitmu tinggal segini. Gimana caranya? Ya, caranya kalau kamu pengen yang bener-bener bijak. Ya, cara yang ini bener-bener bijak ya kita ngomongin ya. Daily spend average ini harus lebih kecil daripada ini. Oke. Jadi lu bikin biar ini tuh lebih kecil. Ya, coba selanjutnya lu nabung. Oke, gue mulai sekarang makan cuma 20.000 sehari, ya kan? Spending cuma 20.000 sehari. 20.000, 20.000, 20.000, 20.000. Hari ke-11. Apa yang terjadi hari ke-11? Daily allowance-mu tinggal per hari kamu cuma ngambil 26.000 average-nya. Ya kan? Dan setelah kamu gacha, daily allowance-nya 28.000. Tapi kamu udah lihat nih, oh, aku sekarang average-nya 26.000 loh, dan aku bisa nih hidup cuma dengan 20.000. Ya udah, kalau gua ngegacha 400.000 dengan 28.000, gua bisa beli. Karena gua tahu, oke, gua tuh cuma pakai paling cuma segini doang per hari. Gitu. Ya. Di sini udah kelihatan tuh, buy it now. Bisa dibeli. Tuh bisa beli. Oh, ngegacha 400.000. Gila sih. Tapi ya gitu contohnya ya, itu contohnya aja. Oke? Itu cara untuk good spending. Gue bodo amat lu pakai buat apa? Yang penting lu bisa nunggu sabar. Kalau misalkan lu gak sabar nih bodo amat gak apa-apa. Atau lu kasihan sama emak lu yang minta duit juga gak apa-apa ya. Jadi yang penting lu tahu lu spending berapa, lu bisa afford itu atau enggak, dan kamu membuat keputusan. Ya 5, kamu membuat keputusan berdasarkan matematika. Ya, kamu udah lihat nih matematikanya begini, dan kamu udah tahu konsekuensinya, baru kamu beli, itu baru good spending. Yo, ada pertanyaan lagi? Let's go! Bang, kalau punya pasangan gimana bang? Budgeting Waduh, budgeting pasangan ya? Sendiri. Wah, ini nih yang seru nih. Ini seru banget ini ya. Pertama, lu bisa taruh di sini pacar. Lu budgetin pacarmu berapa? Ada sebenarnya caranya sih. Caranya kalau gue nggak tahu nih kepake atau enggak. Tapi yang enak ya, enak. Teori germo. Kalau gue sendiri pribadi enaknya itu lu pakai 4 per hari, 4 hari aja. Jadi lu budgetin buat minggu, ya, buat Sabtu Minggu, buat weekend aja. Weekend buat pacar berapa? Katakanlah 200.000. Ya udah, ini 5 Mei ini tanggal berapa coba. Bentar. Ini harusnya gue kasih hari sih enaknya. Ini kalau nggak pakai hari nggak enak sih. Gue bikin hari ya. Ini enaknya pakai hari misalnya. View, format, bentar. Wrapping, date, time, anjing nggak kelihatan date and time, day. Gue bikin gini ya. Ini deh. Apply. Nah ini ya, oke. Gue bikin lebih gede aja. Oke. Lo bikin ini tuh per Sabtu Minggu. Jadi lo cuma perlu mikirin hari Sabtu. Katakanlah lo ngedate hari Sabtu gitu kan. Berarti ini lo kasih berarti alokasiin nih. Ini gue hapus dulu, ya kan. Lo alokasiin 200.000. Buat pacar lo aja nih 200.000. Atau lu juga lagi nih 200.000. Nah, terus lu nanti ya gimana caranya biar lu tuh cuma ngeluarin segitu aja gitu. Buat ngedate aja bahasanya. Ya 4 kali aja. Ya, lu kalau pacar lu kalau lu bisa nge-spend 200.000 buat ngedate setiap hari itu tiap minggu itu udah enak sih kalau kata gua ya. Kalau pacar lu masih nggak puas segitu parah sih. Soalnya Yozun aja gue bayar 200.000 udah seneng. Kalau Yozun di sini ya seriusan gue pengen ngasih lebih padahal sebenarnya. Yozun itu komisi seniman BTW dia jualan. Nih 200.000 katanya. Lu bikin kayak gini. Ya lu udah alokasiin buat pacar lo. Ya, bayangin lo, lu sebagai cowok lu udah alokasiin 800.000 sebulan buat pacar lu. Apa yang terjadi di sini? 18.000 sih. Gak bisa kamu ngegacha. Lihat tuh. Ya, udah minus duit lu gak bisa ngegacha. Ya kan? 18.000. Jadi mungkin 200.000 per bulan per minggu ya terlalu banyak, ya kan? Dan di sini ya cuma 18.000 doang. Tinggal segitu duit lu. Jadi ya paling kalau untuk orang standar Jogja lah ya. Palingan sih 100.000 aja gitu kan. Tiap minggu, tiap ngedate itu kamu siap ngetraktir 100.000. BTW ini ngetraktir itu juga termasuk dailymu. Jadi ini udah buat pacarmu aja 100.000 ini. Bukan buat kalian berdua ya. Karena ini masih ada dailymu segini nanti. Di hari ke-15 katakanlah kamu 20.000.
Nah, di hari ke-15, perhatikan, kamu punya 43.000. Ya udah, kamu 43.000 buat kamu sendiri doang ini. Ya. Pacar lo dapat 100 buat main lah bahasanya. Tuh. 43.000 buat lo. Terserah mau dipakai buat apa. Dan dengan ini semua, ini nggak kesentuh, bro. Nih, saving lo 600.000, ya kan? Nggak kesentuh. Ini kalau 20%, ya. Kamu saving 20% nggak kesentuh sama sekali, bro. Ini masih 600.000 duit lo. Ya, nggak dimasukin. Tuh loh. Oke? Ada pertanyaan lagi nggak? Ayo. Itu kalau ceweknya orang Jogja bakal lebih murah ya? 400.000 gitu. Kalau apa? Ceweknya gimana? Kalau ceweknya orang Jogja gimana? Lebih murah nggak kayak gitu? Oh, bisa jadi lebih murah 100.000 ini gue. Kalau kata gue sih udah banyak ya kalau buat Iya. mahal banyak sih. Kalau misalkan Jakarta ya 200, tapi kalau untuk Jogja ada 100. Yes. Kalau 50.000 bisa lah. Apa buat jalan tiap minggu 100.000 mereka nggak cukup lah. Mending cari-cari cewek lagi nggak sih? Udah banyak banget loh. Udah lah, Cok, jomblo aja, Cok. Susah, Cok, punya cewek. Makanya, ya kan, belum nanti apa kalau misalkan dia minta sesuatu. Kalau dia minta sesuatu masuknya di sini ya, kayak ini. Oke. Gitu. Itu kalau cewek Taiwan piro Mas gue? Wah, kurang tahu ya saya. Tapi ingat ya, Saya jangan sampai cewek lu jomblo lihat ini, selamanya, bro. perjaka premium. Jangan sampai cewek lu lihat ini, bro ya. Kalau lu punya cewek, jangan dikasih lihat ini ya. Ini rahasia BTW, oke? Ini sifatnya rahasia ya. Nanti kalau kalian punya ini, katakanlah mulai bikin kayak ginian, udah jangan kasih ke siapa-siapa ya. Ini rahasia sifatnya, oke? Ini doxing jatuhnya, karena kalian langsung kelihatan semua nih duitmu berapa ya. Nanti bisa jadi repot juga, jadi bahaya, oke? Lanjut, kayak juta apa? Aku bang mau nanya, Ya, mananya lah. gimana kalau kan tiap hari biasanya ada spending kecil-kecilan, misalnya belanja makan, ada kembalian kayak 2.000 tapi hilang atau dipakai uang parkir, Oh, nggak ngaruh. Tapi kan biasanya setiap hari pasti ada yang masukin kecil-kecil aja. gitu. Katakanlah kamu lagi makan di Olive Fried Chicken, ya kan? Lu bayar 50.000, 30.000, kembalian ketinggalan. Ya udah berapa yang kamu itu masukin aja. Nah, caranya adalah kalau aku pribadi itu tuh ini ya aku masukin tiap malam. Jadi kita bikin habitnya. Sorry, ini gue kelewat anjing. Gue kelewat sumpah. Habitnya begini, oke? Ini per hari ya, tiap hari. Jadi hari. Oke. Per hari. Oke. Ini adalah hari ya. Kita mulai harimu, mulai hari. Jadi di sini kamu udah bisa mulai langsung dengan morning routine terserah lah ya. Morning routine. Kita bikin di sini ada morning routine, rutinitas pagi. Kalau nggak ada ya bisa di skip, bodo amat. Kemudian kamu cek spending lu, ya kan? Cek spending, cek ini monthly budget, cek uang lu hari ini, ya. Kamu cuma perlu ngecek ini doang. Berapa? Oh, 43.438. Dah. Kamu nggak usah ngisi apa-apa. Cek aja ini hari ini berapa duit lu. Ya, ini otomatis. Jadi ini karena dia demo. Tapi kalau ini nanti dia update tiap hari gitu. Jadi kamu nggak perlu masukin apa-apa. Kamu tinggal ini aja. Cek ini aja ya. Cek uang hari ini, ya kan? Terus lu ngapa-ngapain terserah. Jadi hari lu, bodoh lu mau ngapain terserah. Ya kan nih, ngapain aja per hari. Hiduplah wahai pemuda. Ya hiduplah terserah kamu ngapain nih tuh. Ya hidup, serah lu mau ngapain di sini. Terus nanti di akhir hari, ya kan, sebelum tidur, udah makan malam nih ya. Setelah makan malam, jadi ketika lu udah nggak ngeluarin duit lagi, duit untuk hari itu, oke, panjang nih sorry. Ketika lu udah nggak ngeluarin duit untuk hari itu, ya kan, udah nggak ngeluarin duit lagi nih ya. Ketika lu udah nggak ngeluarin dulu, nah berarti di sini itu kamu baru update spending. Nah, update spending tuh di sini masukin aja. Dan kamu nggak perlu ngecek ini salah angkanya karena masih hari sebelumnya gitu. Ini pasti salah angkanya. Jadi kalau kamu udah ngupdate ini buat hari itu, tunggu besok baru bener angkanya ini. Terus update spending. Nah, gimana caranya biar akurat? Berarti selama kamu hidup, kamu bikin adalah
di sini kamu perlu buat nota spending. Nah, kamu punya nota buat spending lu berapa? Nih, nota spending. Tiap hari berapa? Ini kalau aku pribadi itu punya di HP. Jadi pakai aplikasi Note HP ya kan? Buat nota spending. Jadi aku tahu betul nih spendingku per hari itu berapa, buat apa aja. Baru nanti dari nota spending ini bisa dipakai untuk update spending di sini. Itu. Kalau kamu susah nginget, tapi kalau ingetanmu bagus banget, ya kan, kamu tahu betul nih, oke aku inget banget hari ini beli apa aja, buat apa aja, yang nggak perlu ini nggak apa-apa. Tapi kalau aku sendiri perlu. Tiap kali aku jajan, aku beli es 2.000, itu aku masukin di sini. Gitu. Duitku hilang buat parkir juga aku masukin aja. Ya kan, terserah mau dimasukin di mana. Antara bill, katakanlah parkir. Kalau kamu masukin parkir harus bayar ya 2.000 di sini parkir bodoh lah gitu loh, tiap hari bayar parkir. Katakanlah di kampus lo harus bayar parkir tiap hari 2.000, masukin aja. Atau masukkan di commute kan. Kalau commute kan tentang pembayaran tuh. Masukin aja 2.000. Ya, tiap kali kamu ngeluarin duit, kamu masukin gitu. Ya. Nanti kamu juga bisa nge-audit. Ya, kamu jadi inget nih 20.000 gue pakai buat apa aja ya. Lu bisa cek. Lu bisa lihat bagian mana sih di mana lu tuh spendingnya gede banget gitu loh. Lu tahu efisiensinya di sebelah mana anjing efisiensi. Bentar. Gue langsung flashback sumpah efisiensi. Oke, ada pertanyaan lagi nggak? Ayo. Kak, Ya. tadi kan lu bilang nggak usah nabung ya, tapi budgeting aja kan dari awal kan. Nah, Ya. maksud gua, ketika lu sudah di tahap, ketika segala sesuatu kebutuhan lu itu udah lu budgetin semua, sampai ke taraf misalkan ada dana darurat lagi, dana random yang bisa dipakai kapan aja itu kan. Dan itu masih sisa, itu baiknya gimana? Oh, Ditabung sisanya. aja atau tetap di budgeting lagi? Oh, itu terserah sih. Sisanya, kurangnya itu ya. Kalau gua happy, sih Tira. buat dimainin Oh. buat the hedon. Oh, uang dingin lah ya, uang dingin itu ya. Iya, gua pakai buat Bagaimana? hedon sih kalau itu. Kalau lu pengen nabung juga nih semuanya kan, lu udah lu kan per bulan dalam sebulan ini kan kita lihat ya di sini ya, the rent, bills, family, pacar, ya kan, eating out, ini katakanlah masih 0 gitu kan. Kamu kan berarti kan punya, bentar. Yes. Ini nih 1.665.000 ya. Ini 3 juta udah diambil bill, udah diambil saving, totalnya 1.065.000. 1.065.000 ini kalau kamu cuma pakai 900.000, 100.000-nya terserah lu. Kalau gua hedon, ya. Buat akhir bulan gitu. Jadi akhir bulan itu tuh bukan tanggal tua, tapi lu lagi enak-enaknya gitu akhir bulan, gitu loh. Atau kamu bisa ditabung nggak apa-apa, ya. Nah, nanti setelah kamu udah ngelakuin ini selama setahun, ya kan? Kamu udah ngelakuin ini setahun. Nah, kamu udah punya nih emergency fund selama 3 bulan. Nah, baru tuh kamu bisa ngomongin investing, gambling, real estate, stock, atau bisnis usaha, kredit rumah. Bisa di sini. Let's go gambling. Let's go! Go big or go home. Seriusan loh cuy. Lu mau gambling misalnya boleh. Atau lu pengen hidup hedon, ya kan? Jadi lu gak peduli sama sekali retirement. Ya, lu gak peduli soal retirement lu gimana. Tapi lu mau berhenti nabung nih ya. Jadi lu mau berhenti nabung 100% kamu pakai. Jadi ini 0% bisa 0%. Ya kan? 0%, jadi kamu bisa hidup dengan 100.000 per bulan. Itu juga boleh. Cari anaknya ya, Mas. Ayo, ada pertanyaan lagi? Yang sampel, Master. Siapa tuh? Halo? Aku lihat ini deh, apa? Oh, gua panggil Vial bentar. Vial, summarize. Any questions? Any questions from them? Oke. Gua panggil Vial bentar di Nusa Kambangan. Gua punya AI, Cok. Kita punya AI. Mbak Vial jadi asdos. What flashcard is? Random shit, no new questions for me. Oh, really? No. Kalau untuk gambling ada kalkulatornya juga. Jadi misalnya kita ada 1 juta untuk gambling, mungkin ada bisa disisihkan 20% lagi, jaga-jaga broke. Kalau gambling itu lu 100% bakalan hilang, cuy. Itu kurang Nabungnya iman di nama sini, Cuk. ya Pak Guru. Nih, di sini lu pakai buat di sini nih 1 juta. Kita Berat, gambling smart. ya. Gak ada Makanya tadi gambling smart. advice-nya nabung dulu.
Ya kalau lu mau gambling ya kan, lu nabung dulu sampai lu punya ini nih emergency fund. Ya emergency fund ini berarti lu 3 bulan dengan nabung setahun, 20% setahun, lu bisa lie flat selama 3 bulan. Lu bisa keluar dari pekerjaan lu, cari pekerjaan baru selama 3 bulan. Tuh. Ya. Subscription 100.000 tiap bulan untuk pakan ayam. Ayo kita sabung ayam. Bisa loh 100.000. Ya bisa loh. Tuh bos kira di sini berapa harganya? Toh? Kelar. Cuy, kelar. Tuh. Bisa. Kamu tinggal 37.000 per hari. Kalau di Jogja cukup sih. Kalau di Jakarta enggak. Yo, cing. Suara harga di Jakarta gila. Lagi pertanyaan? Ayo. Berarti besok ada materi judi nggak, Pak? Materi judi enggak. Gua enggak judi. Loh, kenapa? Ada di sini Kenapa, mau Pak? ngajar judi serah sih. Kalau gue sih lebih ke gacha ya. Kalau judi itu ya gue pakai buat main, bukan buat nyari duit. Jadi ada materi untuk gacha. Jadi misalnya ada spending kira-kira berapa diamond lah untuk mendapatkan karakter ini dalam PT. Jadi kalau misalnya tidak dapat, bisa saving. Kalau yang kayak gitu ya, itu bisa pakai ini loh. Kita kan punya ada shiny budget calculator toh. Ya kan? Lu tinggal hitung aja. Berapa sih? 10 pool itu berapa ya kan? Lu taruh di per bulan berapa di sini? Katakanlah berapa sih? 300.000 ya? Jing 3 juta bentar, sorry. 300.000 katakanlah ya kan? 300.000 10 pool per bulan. Berarti tiap bulan lu nge-whale segini. Nah, pakainya di gini berapa ya tergantung gamenya anjing, gue nggak tahu. Gue nggak sedalam itu. Atau enggak? Ini lu pakai buat gacha bukan buat nabung tuh juga bisa. 20% ini. Itu Pak tuh ada yang nanya aplikasi buat nyimpen nota apa ya? Apa? Notepad. Sebenarnya notepad. Aku cuma notepad doang jujur sih. Notepad gitu lah yang text editor gitu doang kalau aku sih. Nggak harus bagus. Aku nggak suka aplikasi yang bagus-bagus gitu. Oh, TXT gitu aja ya, Pak? TXT doang kalau aku ya. Cuma nota bawaan dari HP pasti adalah. Terus ini juga apa ya namanya ya? Ini juga buat kalau lu jago masak, nanti masuk ke sini. Jadi kalau lu apa namanya makannya nggak di luar, tapi dimasak sendiri, tuh di sini masuknya. Sebelah gua Cuma makan nasi kubis Pak Guru, sehat gak? itu mah bukan urusan gua kali, itu urusan Dupe. Mana Dupe? Dia malah jago loh kalau soal duit, soal gizi. Ya kan Bapak juga koki kan? Pertemuan Masak enak, kedua bukan masak tentang sehat. masak. Let's go. Lanjut, apa lagi ya? Udah itu aja sih. Subscription, anything, ya gitu aja lah. Ini baru bisa kamu plotting kalau udah bulan kedua. Ayo, financial responsibility, gak ada. Kalau gak ada kita akhiri pertemuan hari ini. Ada lagi nggak nih? Apalagi ya, kayak pengen nanya tapi nggak tahu apa ya. Ujian kapan? Ujiannya nanti gajian berdua. Lu masih melarat atau enggak? Kalau lu masih melarat berarti lu gagal. Materinya dari hari ini aja Pak. Gak tahu. Ya udah ini aja. Minggu depan tentang apa Pak materinya Pak? Minggu depan tentang apa materinya? Emang gak tahu sih gue jujur materinya. Terserah lah dulu ngapain aja. Belajar AI, belajar AI. Enggak. Ya Belajar kapan masak. ILT-nya kapan lagi Pak? ILT-nya kalau misalkan udah dapat ide baru. Ntar berikutnya yang isi Markus, bukan aku. Belajar masak. Let's go. Belajar kabur dari negara ini. Belajar cara minggat. hitung buat Gak salah sih dia ngajakin saya kabur, buktinya sukses. Iya, dia jago tuh. Dia aja lah. Dia nanti cara kabur dari negara ini pinter dia. Ya. Kalau aku paling gini doang. Ntar paling aku ngajarin yang ini nih. Yang mana yang bener nih, investasi, gambling, real estate, stock. Atau mau aku ajarin sekarang? Jujur kalau ini aku juga apa ya namanya ya, bakalan beda ya. Kalau aku tuh kalau investasi itu tuh jujur aja indeks fund aja udah selesai deh, gak usah mikirin yang lain, indeks aja. SP500 gitu loh. Udah gak ada trading, gak ada invest ke Nvidia, udah SP500 aja selesai. IHSG enggak Bang? IHSG, what? Oh Indonesia. Mendingan Ya, buat masih indeks percaya deh, sama mending Indonesia. seluruh dunia aja.
Cara Ayo, gelapin anggaran gimana bang? Berapa persen maksimal? anggaran. Kalau lu udah punya emergency fund, lu bisa pakai seluruh 20% lu buat ini. Jadi ketika lu Oh, udah nabung 20% selama setahun, kamu udah nggak perlu masukin lagi di sini. Nanti kemakan inflasi. Lu udah mulai harus mikirin investasi. Jadi ini cuma kepake setahun aja. Nah, nanti setelah ini udah setahun, baru ini 20% buat investasi. Atau buka, atau nabung buat bisnis. Gitu. Ya. Ini emergency fund 3 bulan kalau kataku ini enak banget. Secara psikologis lu udah aman lah. Lu udah ngerasa hebat secara psikologis. Karena lu udah nggak perlu khawatir biaya hidup dan lain-lain. Lu udah biasa hidup selama setahun dengan duit segini, udah enak. Udah ada budgetnya per bulan. Nah, lu punya pegang kendali. Nah, itu baru financial freedom. Ya, kita udah dapat nih financial freedom nih. Tuh. No way, 1 tahun mendapatkan financial freedom. Iya, financial freedomnya yang ini ya. Bukan yang ini. Beda loh. Kalau ini mimpi ya. Gila aja. Nanti ada juga, aku belum bikin kalkulatornya, paling cara buat nabung buat beli rumah. Soalnya beda Bisa ya. beli rumah. Kalau beli rumah itu kan kalian nanti per bulan ada biaya kan. Nah, nanti katakanlah kalian udah punya nih 20%. Ya udah, kalian bisa DP rumah yang harganya itu tuh 20% gaji kalian per bulan. Kalian nggak ada nih, udah nggak nabungin lagi kan. Tapi kan bisa DP rumah yang gajinya itu ya iuran itu 20% gaji kalian selama per bulan gitu. Biasanya bisa kayak gitu. Jadi dari sini bisa beli rumah. Bisa beli rumah, DP rumah. Jangan DP mobil Beli ya. tanah di Meta. Kenapa? Beli tanah di Meta. Di peta. Beta? Wah? Yang VR, Meta. Oh, VR. Udah nggak buka anjing, udah mati itu VR. Udah mati. DP rumah. DP rumah berapa sih? Gue malah penasaran anjing. Ntar. DP rumah di kalau di Jogja. Citra Land setengah M bang. Berapa tuh? Jogja nggak tahu Jogja berapa Jogja? Di rumah subsidi di sini 166 juta, 500 jutaan, katakan 500 jutaan. 500 jutaan itu tuh DP-nya 4,4 juta, ya kan? Terus DP-nya biaya per bulanannya 500 juta, rumah 500 juta, biaya bulanan. Nih, nggak bisa sih. Kamu harus beli rumah yang subsidi sih kalau kata aku. Ya, kalau 3 juta sampai 4 jutaan per bulan, berarti kamu perlu nyari rumah yang dia itu tuh bisa habis ini, per tahun ya, per bulan. Kalian perlu nyari rumah yang DP-nya cuma itu. Rumah subsidi lah. Rumah subsidi berbiaya bulanan. Rumah subsidi. Tuh, 600.000. Bisa loh. Kalau yang ini, biaya bulanan 600.000, ya kan? Biayanya 5% per tahun. Tetap 600.000. Jadi kamu 600.000 per bulan, tapi nanti jadi banyak kan? Akan lama gitu loh, biar kamu bisa habis. Tapi kamu cuma ngeluarin 16.000 per bulan. Dan kalau semisalkan dari kalkulasi ini, ya, kebeli 20% dari salary lu. Jadi kalau semisalkan lu ini, ya, ikutin ini, gaji lu 3 juta nih ya. Gaji lu 3 juta. Lu 20% nabung kan? 20% nabung selama setahun sampai kamu punya emergency fund. Habis itu lu DP rumah, ya. DP rumah buat yang subsidi itu 600.000 per bulan. Ya udah, setelah itu lu udah punya rumah sendiri. Lu udah nggak nabung ini lagi, tapi ini dipakai buat bayar rumah. Lifestyle lu sama persis, malah nggak ada rent. Kamu nggak perlu bayar ini. Tuh, lu nggak perlu bayar ini. Udah 600.000, prak selesai. Lu udah punya rumah sendiri, dan setelah berapa tahun itu tuh udah jadi punyamu sendiri, ya udah gitu loh, ya. Kenapa butuh rumah, Pak Guru? Kenapa butuh rumah? Iya ya, kalau
Kenapa harus merumah? Kenapa nggak kos terus ya? Gimana ya? Iya sih ya kalau Di bawah misalkan- jembatan itu free. Emang sekarang kita boleh di bawah jembatan? Kayak udah mulai bersih deh bawah jembatan. Tenda ya nggak sih? Atau rumah mertua, lu cari pacar yang kaya deh. Lu cari pacar anak orang kaya biasanya dapet rumah. Tapi kalau Tukar tuh bang, caranya gimana? Tapi kalau gue sih gini aja sih. Tuh kalau pengen lu DP dan segala macam, itu rumah subsidi murah banget. Gue bisa beli rumah anjing. Cukup duit gue buat beli rumah sekarang. Beli rumah sekarang nggak ya? Kayak keren juga. Jangan nih tuh gua. Pak RT. Tar deh, gue nabung dulu. Gue kan 30% ya menabungnya. Setelah 30% aku beli rumah. Nanti tahun depan udah beli rumah, gue lihat aja. Nah ini, lu bisa, kalau lu udah ngelakuin ini, lu bisa ngitung gitu loh. Oke, gue pengen beli rumah nih, gitu. Bisa dihitung di sini. Lu nggak perlu biaya rent, ya kan? Rent lu bisa dipakai buat rumah, gitu. Jadi ini udah dihilangin, diganti sama rumah kan? Ketika yang dihilangin, lihat nih duit lu, tuh 74.000. Karena lu udah nggak itu lagi, karena lu udah DP rumah. Tuh, enak toh? Ya ini ya teori. Ntar kalau efektifnya ya ketika pengaplikasiannya bakalan susah tetep, ya kan? Tapi seenggaknya lu tuh nggak buta sama finance lu. Lu nggak nggak ngawang-ngawang gitu. Lu ditanya duit lu tinggal berapa, lu enak jawabnya, sumpah. Ya, lu enak banget jawabnya kalau ditanya duit lu tinggal berapa gitu. Ya, lu tahu betul. Dan lu nyaman gitu loh sama keuangan lu. Lu punya kendali full gitu. Lu lihat, oh ini harganya headset gue rusak nih, gue pengen beli 35.000. Bisa nggak ya gue beli 35.000? Udah ada ini, gampang banget cuy, lu tinggal beli aja. Ya, karena lu daily loss-nya segitu, gitu loh. Terus kalau lu beli, katakanlah yang mahalan dikit, 100.000 katakanlah. Masih bisa kebeli. Cuma turun dikit segitu, tinggal 48.000. Bisa nggak lu hidup segini? Bisa, ya udah beli. Kalau misalkan lu ngeliat ini, gue nggak bisa di 48.000 per hari. Ya udah jangan dibeli. Tuh, kelihatan di sini semuanya. Kalkulatornya. Dah, ada pertanyaan lagi nggak nih? Ayo. Tentang keuangan. Nggak ada. Saya bang. Yo, ngomong. Daripada punya sendiri punya rumah bareng-bareng bisa nggak Pak? Bentar. Coba dulu nih. Itu bang. Lu. Tadi kan coba lihat di bagian Google Sheet-nya. Ya. Agak atas sedikit. Itu yang setahu aku tadi kan agak telat masuknya. Yang warna biru, bill sama family itu kan wajib kan ya? Oh, Bill enggak. sama family. Bukan Nah, wajib. rent, bill sama pacar. Nah, itu wajib kan? Maksudnya kayak yang harus katamu tadi kan yang harus dibayarkan gitu kan? Oh, bukan harus dibayarkan. Jadi, ya ini wajib. Bukankah harus dibayarkan, tapi lebih seperti di luar kendali. Oh, di luar kendali, oke. Di luar kendali. Ini di luar kendali. Kamu nggak bisa mengendalikan rentmu berapa, atau billsmu berapa, atau pacarmu berapa. Kalau bisa ya hebat sih, kalau kataku. Ya, kamu. Saya satu lah. Kalau ini bisa dinegosiasi. Kamu bisa menegosiasikan dengan dirimu sendiri. Ini, ya. Nih. Okay. Ini kamu bisa nego. Oke, aku bisa nggak bayar ini. Kan? Tapi kalau ini wajib, nggak bisa dinegosiasi gitu. Oke. Terus itu kategorinya bisa ditambah atau dikurangi nggak? Oh bisa, Seumpama kan, tapi perlu Excel sih kalau kataku. Perlu ngerti oke. Excel dulu sih. Soalnya agak ke hardcode di sini, bukan ke hardcode sih. Oh. Sayangnya susah kalau itu. Gue perlu bikin aplikasi. Oh, iya. Atau bikin Iya, website buat ngutang ini. Bisa nggak sih gue bikin gituan? Oke, noted. Berarti emang fix ya kategorinya kayak rent, bill sama pajak. Kita cuma bisa ngerinim aja ya. Paling kalau mau oke. punya lu bisa sih di lu ituin, tapi lu harus ngerti Excel juga gitu biar bener. Gua kalau nambahin di sini takutnya rusak gitu. Jadi Iya. nggak gituin sih. Gas bikin website di 5 code, let's go. Kalau misalkan dibikin website, ini paling bisa nanti aku coding gitu. Kalau ini kan masih Excel. Masih proof of concept Nice. masuknya. Nah, MVP. oke. Ya, ada Oke, thank pertanyaan lagi? you. Coba, ini berarti yang ini di luar kendali ya, bukan wajib. Di luar kendali, dalam kendali. Terus ini tidak harus, ini harus. Karena kamu harus makan dan kamu harus hidup. Ya. Kalau ini tidak harus. Ini di luar kendali. Ada lagi pertanyaan?
Q&A, nggak ada? Ada yang mau ngeditin nggak ini anjir? Ngakak anjir sumpah. Jadi apa? YouTube, channel YouTube 600.000. Bayangin lu 3 juta sebulan lu udah bisa nyicil rumah setahun. Dengan gaji 3 juta lu udah bisa nyicil rumah sekarang loh. Rumah subsidi ya, bukan rumah yang itu. Ayo, ada pertanyaan lagi gak nih? Nggak ada? Kalau nggak ada gantian. Dari saya cukup. Tadi Ali kamu nanya apa nih? Hoi, Nggak ingat aku udahan. anjing. Tiba-tiba kuis anjing. Udah aku bawa takut. Enggak, udah gak ada kuis lah, udah malas anjing. Ya udah nih, ntar gua kasih sheetsnya, ntar gua share dulu. Ini nggak ada ini kan sesi quizzes gitu ya? Apa Nggak ada. lah? Lu mau kuis emang apa? Quizzes sih. Kayak kuis. Kahut. Apakah kahut? Let's go. Enggak ada. Ini editor, enggak ini viewer, nanti lu copy aja. Ya kak, emang udah lama nggak kahut. Alah, Oh iya kahut nih. Kahut tuh suara kahut gitu. nah tuh. Emang Phil dengerin anjing, mana dia tahu. Real Byte Apps. Oh, kamu pakai aplikasi, wih keren banget. Gak apa-apa. Lu tinggal lihat expense lu, terus lu masukin ke sini. Kalau itu semuanya diotomatisin, yang terjadi tuh kamu jadi nggak peka banget lah. Gini. Kalau misalkan terlalu dibikin otomatis, anjing bener woy. Kok bener sih pak tesnya? Coba buka Discord anjing. Coba. Oh, oke. Jadi Viel bisa melihat apa? Let's Viel go. Waktunya kahut. Viel itu bisa ngelihat ini. Tadi kan gue nge-share link toh. Viel itu tuh bisa ngelihat isi dari ininya, plannernya. Jadi dia bisa lihat. Akses link bisa berarti ya si Phil. Dia bisa ngelihat gitu. Daily allowance dibagi. Jawabannya B BTW ini. Gaji tagihan dikurang gaji tagih temuan dibagi sisa hari di bulan. Itu daily allowance dihitung dari situ. Dikurang tagihan dikurang target tabungan. Sisa uang di dompet dibagi 7. Taruh di hari. Postage-nya bener banjir. Goblok, gila. Aduh, apa lagi ya? Gua udah apa lagi nih? Pak Guru keserupan apa ya sampai bikin kayak gini? Apa? Aku Keserupan apa Pak Guru kok bikin kayak gini? gaji bulanan gue enak cuy. Jadi gue pengen make most of it. Gue dapet gaji pertama. Itu. Jadi gue tuh Gila, dapet langsung masuk otak gitu ya. Terus setelah dapet gaji pertama gue mikir, mau diapain ya? Akhirnya gue lihat-lihat ekonomi. Jadi ini sebenarnya yang bikin kayak gini. Ini tuh fitur utamanya sebenarnya ini sih. Kan tiap hari lu tahu kan hitungmu berapa. Fitur utamanya sebenarnya ini. Jadi setelah sebulan, selalu udah tahu nih billmu berapa segala macam. Ini enak banget, sumpah. Ya, lu tiap hari udah nggak perlu mikir lagi berapa yang bisa kamu keluarin. Kamu udah tahu betul per hari berapa. Dan lu tahu kalau misalkan lu lebih, ya nggak masalah gitu loh. Soalnya tetap kalkulasi ini itu kalkulasinya tetap tetap stabil lah. Jadi kalau misalkan lu budget 60.000, ini paling turun dikit gitu. Dan dia ngasih tahu juga nih statusnya gimana. Kalau misalkan udah merah berarti lu udah overspending gitu. Average-mu, daily spend-mu itu lebih tinggi daripada ini. Nah, lu udah overspending, lu harus kurangi gitu. Ya, aku mau tanya bentar dikit ya. Yang umpama kalau kita mau pakai dari sistem kita, demo D-nya dihapus kan? Maksudnya Oh iya, ini dikosongin perlu lah. dihapus ya. Jadi kalau misalkan kalian mau pakai ini, itu kalian perlu masukin demo D-nya di sini kan. Akan masukin di sini
Aku bikin, bentar. Sorry, lu udah copy ya? Belum di copy kan? Aku benerin dulu ya. Udah terlanjur. Oke, Aku bisa ini copy kamu lagi kok. nyalain, Aku bisa copy. kamu nyalain ini Desins paycheck-nya. Terus Ya. yang payday-nya kamu ganti, ya kan? Terus ini Desins paycheck kamu nyalain. Ntar gua harus benerin dulu sini sih. Tadi masih demo soalnya. Terus yang ini day elapsed itu gua bikin N8 di sini. Sorry, di 14. Terus nanti yang ini bukan 3 Mei, kita bikin payday lu katakanlah. Lu cuma bisa pakai ini nanti kalau udah ya. Jadi nanti payday lu kapan, terus nanti harinya di mana. Soalnya dia akan ikutin hari. Nanti yang ini dia di sini N8 ya. Ini ya minus 14. Agak aneh jadi angkanya. N8 itu ini ya. Ntar deh. Desins paycheck ya. Nanti kita bisa hitung hari setelah paycheck berapa gitu. Soalnya gue tuh paychecknya tanggal 6 waktu itu. Makanya ini gue bikin beda gitu kan. Tanggal 6 baru paycheck. Jadi harus ada ininya, sistemnya gitu. Di sini tuh 6. Kalau gua 6 Mei, jadi nanti paling 6 Mei gitu. Gua bikin bener dulu bentar ya. Kalau mau lu pakai sekarang, biar lu bisa nge-track pengeluaran lu bulan ini. Coba. Bulan ini lu tanggal berapa gajiannya? Aku paycheck tanggal 25 sih. 25 April. Iya. Oke. Jadi aku belum paycheck. 25 April. Berarti kalau 25 April berarti yang tahun lalu, Maret. Maret berapa? Iya. 25 Maret? Iya, 25 Maret. Oke, kita bikin ya, 25 Maret nih. Ini 25 Maret. Oke. Hari ini kan, bener ya? Terus, sudah 25 hari sejak lu gajian. Yoi. Nah, udah 25 hari sejak lu gajian. Udah bener. Di dashboard, lu gajian berapa? 3 juta? Kisaran segitu lah. 3 jutaan ya. Oke, 3 jutaan, lu saving 20%. Nah, ini tinggal 6 hari lagi sampai lu gajian. Nah, ini gede banget daily allowance lu, ya, 260.000 per hari karena lu belum nggak masukin apa-apa di sini. Jadi ini bisa dikosongin, ya kan? Lu kosongin dulu, delete. Nah, ini lu bisa share, bisa copy baru. Ini udah gua sesuaiin sama payday 25 Maret nih. Nah, lu tinggal buka mutasi rekening lu, terus lu masukin aja. Hari ini beli apa, hari ini beli apa, hari ini beli apa, ya kan, biar kelihatan. Itu, bentar. Jadi lupa lagi. Itu, kalau seumpama ada paycheck kita dari 1 bulan ke bulan yang lain itu beda semua. Bulan pertama itu paycheck kita 3 juta. Tapi besoknya paycheck kita 3 juta, katakanlah 3.200.000. Gak apa-apa. Itu bakalan kita ubah di bagian. Jadi, ini satu sheet ini untuk 1 bulan. Jadi nanti kamu bikin. Iya. Bisa kamu copy paste. Jadi kamu duplikat. Nah, ini yang bulan ini kan, kamu namain ini Maret, bukan? Nah, yang ini kamu bisa hapus lagi, terus kamu ubah lagi jadi ininya, payday-nya. Terus nanti udah ke-update lagi di sini nanti. Gitu. Oke. Jadi ini langsung itu aja, jadi per bulan gitu. Kamu bisa masukin di sini. Kamu bisa masukin salary full atau kamu bisa masukin sisa. Jadi salary sama sisanya kamu masukin sini biar 20% ikutan ketabung gitu juga nggak apa-apa. Terserah lu lah kalau itu. Oke. Ayo, punya pertanyaan lagi nggak nih? Ayo guys, praktek. Kita mulai bikin ginian, ayo. Mulai tracking. Bulan ini berapa? Biar lu tahu berapa duit yang keluar selama sebulan. Ingat ya, ini di luar kendali. Ini dalam kendali ya. Kalau misalkan itu lu merasa di luar kendali, termasuk parkir. Kalau misalkan lu ngerasa ini parkir gue harus masukin ya, masukin bill. Kalau lu ngerasa oke, kalau yang namanya bensin itu gue wajib banget nih, gue nggak bisa kalau nggak pakai bensin, masukin sini nggak apa-apa. Atau commute, kalau aku masukin commute soalnya kadang gue pakai kereta, kadang pakai Gojek gitu. Jadi orang-orang beda-beda ya. Kalau bill ini benar-benar di luar kendali, yang 3 ini. Kalau ini masih dalam kendali dan survival, masuknya survival ini ya. Kalau misalkan lu beli pizza 300.000, masuknya ini. Oke? Lu makan enak, ngehedon, lu masukin sini, shiny thing. Lu nggak bisa masukin sini. Ini dipakai buat kehidupan lu survive. Ya, ini survive di sini. Kalau lu memang lagi makan, warteg, terus coba makan enak, nggak apa-apa, eating out di sini masukin. Tapi kalau udah, ini tuh jelas-jelas mewah, lu taruh sini aja. Ya. Lebih enak, nanti kelihatannya di sini lebih kecil juga nanti average lu juga lebih kecil jatuhnya. Gitu. Oke? Ada pertanyaan lagi nggak nih? Unexpected
Bill itu masuknya yang Bill. kategori yang biru ya berarti ya? Bill. Kalau unexpected bill. Oke. Nah, terus nanti aku juga mau nambahin di sini namanya emergency fund. Jadi kalau aku 30%, nanti mungkin kita bisa bikin dari savings. Jadi emergency fund kalau gue pribadi pakainya savings. Jadi kalau untuk emergency, ya untuk darurat, itu masuknya di savings. Jadi kalau misalkan 30%, katakanlah saving 30% nih kan, ya udah termasuk emergency fund juga ini jadinya, gitu. Jadi aku agak fleksibel di sini, ya. Kalau lu pengen dipisahin emergency fund, katakanlah lu masukin di sini emergency fund 600.000 gitu kan. Terus lu taruh mana emergency fund-nya 600.000, terserah, gitu, ya. Kalau gue di sini emergency-nya nggak di situ. Aku gabung sama saving. Ada pertanyaan lagi nggak nih? Nggak ada ya? Yang mulai praktek, silakan ya. Udah mulai praktek, bisa langsung di copy ini paycheck-nya ya kan? Ini bisa diganti PD kalian. Ya. Langsung aja diganti di sini. Hari itunya, today, ini bisa langsung dipakai sih. Nanti ini udah langsung pakai di sini ya. Tuh. Ini udah siap dipakai. Udah ke set sama hari. Kalau kalian mulai sekarang, kalian masukin isi semua gitu kan. Nanti kalian langsung tahu nih, April 19 tinggal berapa duit lo, dan per hari lo harus pakai berapa sebelum kehabisan. Gitu. Langsung kelihatan di sini nanti semua. Ya, terus nanti lo kelihatan juga persen-persennya ini. Lu berapa persen dari gaji lu buat rent, buat bill, buat pacar, buat groceries, buat commute, buat eating out, kan? Tuh. Serah, masukin nanti di sini. Udah kepake berapa gitu. Ya. Cobain aja. Ayo. Praktek. Tugasnya praktek. Kayak gini nggak diajarin di sekolah ya? Padahal bisa masuk kelas BK, bimbingan konseling. Ya mana, lah guru BK aja nggak tahu gitu. Ini tuh masalahnya ini termasuk ilmu yang apa ya? Yang harusnya itu tuh diajarin banget gitu loh di sekolah, financial responsibility, financial freedom gitu ya. Ya, kan kita responsibel dalam menjudi ya, langsung masukin semua. Responsible dalam judi itu malah bagusnya kalau lu udah siap kalah 100%. Ya. Lu punya duit 1 juta nih, lu pengen pakai buat judi. Jangan berharap itu tuh bakalan balik duitnya, lu pakai buat main, ya. Serius, gua sama sekali gak ngejudge orang yang menghabiskan uangnya buat masuk ke kasino. Ya, gua ngejudge orang yang menghabiskan uangnya kasino terus ngomel-ngomel kalau kalah. Ya, itu baru gua ngejudge. Tapi kalau dia ngeluarin duit, katakanlah dia duitnya 7 juta, ya kan? Dia pakai 2 juta main ke kasino. Terus habis duitnya. Senang, enak gitu loh. Ya, dia udah tahu mau habisin berapa. Ya, malah bagus gitu loh kalau kata gue. Oke, lu udah make duit lu buat main, buat seneng. Fine by me gitu loh kan. Lu pakai buat cewek juga bodo amat gitu kan. Kalau aku mah santai aja lah kalau untuk soal duit gitu. Soalnya kita semua nggak tahu apa ya. Kita nggak tahu tuh dipakai buat apa, terus apa yang benar, apa yang salah. Kalau kata gue bad spending sama good spending gak ada hubungannya sama yang apa yang lu beli. Ini deh perbedaannya. Paling itu sih. Ya. Paling itu. Oke. Punya pertanyaan lagi gak nih? Kalau gak ada, paling terakhir. Aku bisa nyari kerja nggak? Apa? Aku bisa nyari kerja nggak? Saya masih nggak. Nyari kerja itu job market gak sih? Tapi ya kalau udah punya ini kok bisa ganti kerja. Tapi kalau sekarang lu pengen nyari kerja ya bisa aja sih. Tinggal job market. Gue jujur nggak tahu cara gue dapet nyari kerja gitu. Gue juga agak hoki sih dapat kerja di sini lumayan. Agak hoki. Iya. Ayo. Besok kita akan belajar tentang daily habit. Woo! Minggu depan kita belajar daily habit guys. Aku akan tutup. Terima kasih yang sudah hadir. Stop recording.